jadi bang, yang lain canggih-canggih sih, respect. Ya, ya. Oke, kali. Saya masih harus belajar lagi. Gimana kemarin pengalamannya ikutan workshop tipis-tipis respect angkatan 4? Cukup membuka hasanah pengetahuan sih ya, tentang dunia stand up gitu. Karena beneran dari nol, beneran kayak pengen tahu aja sih tentang stand up tuh kayak gimana, kali-kali bisa beneran hidup dari karya seperti yang dia omong-omongin. Oleh siapa? Soto itu yang ngomong hidup dari karya itu. Nah, yang tadi kalpak emang bang, minta maaf ya. Oke, kalau gitu. Rezi, terima kasih banyak ya. Terima kasih bang. Bye-bye. Oke, Bye. si ada yang bilang 2 kata lucu agak Arab. Ini ngeluarin lu gimana caranya? Gimana tuh bang? Kayaknya lu keluar sendiri. Gimana caranya? Oh iya, oke. Oke. Keluar ya. Ya, thank you. Ada yang bilang workshop angkatan 2 nggak dibikinin pensi, Bang Panji. Iya, soalnya belum tahu waktu itu, belum kepikir, belum ada idenya. Baru muncul sekarang. Oke, tadi dia adalah peserta workshop tipis-tipis respect angkatan 4. Nah, nanti tipis-tipis respect angkatan 5 akan buka di mana lu akan belajar untuk nulis joke, untuk stand up benar-benar dari dasar. Jadi silakan dipantau informasinya di akun ini, Comika Pecahkan. Oke, sekali lagi yang mau live bareng sama gue, kasih tahu. Nanti gue akan ajak live bareng untuk stand up ya. Stand up di depan gue ya. Bang, saya di masjid nungguin hidangan buka puasa, boleh nggak ya stand up di masjid? Apa nggak bakalan kualat pertama kali lagi nih? Ya lu geser ke parkiran aja atau ke depan. Jangan di dalam masjid, nanti gue yang dimarahin. Udah gue dimarahin mulu sama orang Islam. Oke. Kita tunggu. Mana tadi yang katanya pengen stand up tapi lagi di masjid? Oke, coba kita panggil ya. Kok nggak bisa dipanggil? Nggak bisa. Nggak tahu, Kang Har, lu nggak bisa gue panggil. Nggak tahu kenapa. Apa lu dicabut kali ya? Andi Dodo 11. Bayarnya diskon dia soalnya, Bang. Bang Made Golden Ticket Suci. Siapa Bang Made Golden Ticket Suci? Halo, apa kabar Adit Setiawan? Universe Sabian juga. Ada Lutfi Adam hadir, ada Abdul Hazam 17, ada Reza BXR. Oke, sekali lagi di Kultum saya mencari antum-antum yang cool yang mau stand up di depan saya karena ini adalah sesinya open house live. Open house adalah open mic-nya Pecahkan. Nah, sambil nungguin, oh ini ada keluar masuk nih yang request. Kalau lu nggak bisa apa namanya? Kalau lu nggak bisa masukin requestnya, nanti kasih tahu aja di kolom komentar, nanti gue panggil ya. Oke. Jadi tadi gue lagi cerita bahwa ada kajian ceramah komedi ini kelas public speaking Minggu 2 April 2023 jam 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat bersama dengan gue. Untuk gelombang keduanya udah buka pendaftaran. Ini akan ngomongin soal cara public speaking di berbagai tipe audience, terus tips dan trik mendapatkan atensi dalam public speaking, memasukkan unsur komedi dalam berpublic speaking. Jadi lebih general ya, kan biar gimana pun stand up kan adalah bagian dari ilmu public speaking. Terus nanti ada juga setoran stand up comedy on Ramadan bersama Ridwan Remin, Minggu 9 April 2023 jam 1 sampai jam 3 sore, jam 1 siang sampai jam 3 sore. Bersama dengan Remin, lu belajarnya melatih cara berpikir komedi untuk berbagai situasi, tips dan trik penulisan materi komedi yang rapi ala Ridwan Remin, membuat materi komedi seasonal menjadi long lasting. Jadi misalnya lu punya materi stand up yang sebenarnya cocoknya di Ramadan. Gimana caranya biar dia bisa long lasting ya? Biar dipakainya nggak cuma di Ramadan aja. Terus juga ada Kodam, konten ide media sosial bersama Musdalifah Basri. Seperti yang lu tahu, Musdalifah ini kalau soal bikin konten di Instagram, di TikTok itu sungguh luar biasa. Yang nonton berjuta-juta views. Nanti dia akan ngajarin lu cara ngegali ide konten yang menarik, tips membuat konten yang konsisten, strategi branding dan marketing di media sosial ya. Jadi silakan kalau mau daftar, lu bisa ikutan per kelas, jadi bisa ikutan Remin doang atau Ifah doang atau gua doang atau tiket terusan juga bisa. Registrasinya di bit.ly/comika pecahkan.
Comika Pecahkan, atau cek informasinya di Instagram ini. Oke. Kita coba, ini ada lagi yang mau request untuk Ana Tawa. Kasihan banget nggak bisa pensi gara-gara sweet. Bukan gara-gara sweet, gara-gara lu kurang telak menangnya. Vote terhadap lu nya kurang telak, berarti lu nya kurang solid, tipis-tipis doang, makanya akhirnya jadi Halo bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Mantap. Ferdi, lu lagi di mana nih? Semarang bang, lagi kos. Semarang. Kuliah bang saya. Apa? Kuliah? Iya. Luar biasa sekali. Anda punya satu beat buat saya? Insya Allah, tapi kalau jelek nggak apa-apa kan bang. Nggak apa-apa. Gue udah pernah ngelihat yang lebih jelek lagi, namanya Firza Monyet. Itu jelek di tampang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dan saya itu nggak suka alkohol dan rokok. Alasan saya nggak suka alkohol dan rokok bukannya sok suci, tapi jalan saya sudah kayak orang mabuk. Apalagi minum alkohol. Kalau saya minum alkohol, nanti kayak orang dalam. Sekian dari masuk kasih. Selalu bisa aja bang. Lu ada kondisi apa, Ferdi? Ini ya, kayak Dani Aditya ya? Ya bang, tapi saya masih bisa jalan. Naik sepeda masih bisa bang. Terus kalau misalkan ditanya sama orang, lu sakit atau apa, lu jawabnya apa? Cacat. Kayak lemado gitu loh bang. Iya. Gitu bang. Oke, Ferdi, terima kasih banyak ya. Beat Anda lucu sekali. Ditutup stand up di Bang. Belum ada uangnya bang. Thank you, bye-bye. Ya bang. Ya, kayaknya yang matiin dari sisi lu deh. Gue nggak bisa mati. Dadah. Matiin dulu, matiin. Iya bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yang lain pada astagfirullah Panji ketawa Anda. Ya kan dia lagi stand up. Masa gue nggak boleh ketawa sih? Lucu banget ya. Saya nggak suka minum alkohol bukan karena dosa, tapi karena nggak minum alkohol aja udah kayak orang mabuk. Astagfirullah. 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 Oke. Antum cool, Ferdi. Ferdi, antum cool. Fendi ya. Fendi bukan Ferdi ya. Fendi Lau. Oke, kalau gitu. Silakan cek lagi nih siapa yang mau live bareng sama gue untuk stand up. Kita masih punya waktu sekitar kurang dari 15 menit, 13 menitan lagi. Nggak ikut pensi karena kalah sweet. Bolehlah satu beat. Oke, gue panggil nih. Go live with Daya Ganggu. Sambil kita cari lagi ya. Yang mau stand up di depan gue secara live di Instagram, silakan request aja. Atau di kolom komentar nanti gue panggil. Nah. Halo Bang Panji. Halo, apa kabar? Siapa namanya tadi? Gilang Bang. Gilang tinggal di mana Gilang? Gilang di Cibinong Bang. Kemarin lu ikutan workshop tipis-tipis respect angkatan 4 ya? Angkatan 4 Bang. Gue yang peserta yang gagal masuk pensi karena kalah suit. Adunya sama siapa? Sama Edika Bang. Oh, Edika yang masuk ya berarti ya? Tapi yang bikin sedih adalah waktu itu Pak Ali jadi opener orang lain. Jadi pesertanya cuma 17 kayak kenapa gue harus kalah dan dia nggak ikut stand gitu. Amalan kurang. Okay. Satu beat. Satu beat. Oke, bismillah.
Kenalin, gue Gilang. Gue itu tim kreatifnya Teguh Wisnu ya. Kerja sama Teguh Wisnu itu ada nggak enaknya. Gue tuh sering dikira sama orang udah sukses gitu. Gue sering dimintain tolong, Lang bisa nggak endorsein cireng temen gue, minta tolong ke Teguh Wisnu gitu. Kata gue nggak bisa, endorse tuh ada jalurnya. Gue nggak bisa tiba-tiba, woi Tek, endorsein cireng temen gue dong. Gue nggak bisa tiba-tiba minta support Teguh Wisnu, endorsein cireng temen gue. Karena satu-satunya cireng yang dia support, ya cuma cireng Sungkar. Setipis itu aja bang. Kenapa tiba-tiba cireng Sungkar? Iya kan, yang cireng yang satu-satu Teguh Wisnu support ya cuma cireng Sungkar. Lu bikin bininya kelihatan jelek, namanya cireng. Namanya Shiren ya? Enggak kan, memang itu jokes internal di tim Teguh Wisnu kan ada. Waktu itu pernah kan Iya. waktu Si itu Teguh Wisnu pernah. tuh bercandanya ini ya, Iya, bercandaan tipikal om-om tapi bapak-bapak lucu jokes. ya. Iya Iya. itu bang. Itu dari lu itu? Enggak, yang cireng Sungkar itu original dari Mas Teguh Wisnu sendiri. Ada lah beberapa beat yang gue masukin gitu ya. Berarti lu juga soleh ya, kalau lu kerja sama Teguh Wisnu kan sangat soleh tuh kan udah hijrah. Ya, gue bisa pakai baju soalnya. Ya. Oke, kalau gitu makasih banyak, salam sama Teguh Wisnu Thank ya. you bang Sama Panji. cireng Sungkar. Iya. Bye-bye. Mana Silakan dimatiin. close-nya? Oh, di Times Square ada terawih tuh bang kalau mau tahu. Iya, tahu gue tapi jauh, males. Oke, kalau gitu. Lucu-lucu ya. Dia nggak bisa ngendorse cireng orang karena cireng yang dia support cuma cireng Sungkar. Kenapa jadi jelek? Aldi PJ, mau dong Bang Panji live bareng? Ya jangan kalau lu nggak ada beatnya, harus ada beatnya. Beatnya dulu. Kalau lu mau stand up di depan gue baru lu ngomong. Habis itu nanti gue panggil. Tunggu Wisnu di mana Bang? Di masjid kali lagi siap-siap. Wih, ada Rispo. Bukan Rispo, itu beda. Apa jangan-jangan ada Rispo beneran, enggak kan? Oke. Oke, sekali lagi sambil... Wah, ini banyak yang masuk nih. Kenapa ada Odi aja lah? Ada Hyang Helmi. Ya, Odi aja lah decline. Oke, ini aja nih. Si Aldi yang tadi bilang pengen live. Datang ke Stand Up Fest nggak Bang? Insya Allah. Anjay. Halo Bang Panji. Halo, Aldi ya tadi namanya ya? Iya Bang Panji. Siap. Aldi di mana? Aldi? Di Tangerang, Kabupaten Bang Panji. Itu siapa di belakang? Ini Buronan pinjol. Bang Panji. Gue pas itu Kecepetan berarti lo belinya. Tungguin gue balik ya. Tanganin. Siap Bang Panji. Bang, untuk ini apa? Yang public speaking Ramadan itu masih bisa daftar Bang? Masih ada gelombang keduanya. Daftarnya di bit.ly/comika pecahkan atau infonya ada di akun ini. Ya. Boleh, siap. Mana stand up Siap, Bang dulu? Panji. Stand up dulu. Openingnya aja ya. Ya boleh. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama gue Aldi. Biasa dipanggil Kulin. Padahal Kulin nama bapak gue. Terus Gue tuh suka resah ketika gue lagi nongkrong. Gue tuh suka resah ketika gue lagi lewat tongkrongan gue sama bapak gue. Pas itu gue lagi mau benerin air di kontrakan gue lewat tuh sama bapak gue. Terus di tongkrongan itu ada salah satu orang yang mulutnya tuh ngelantur gitu. Pas gue lewat, Lin, otomatis gue nengok juga dong. Bapak gue juga nengok gitu. Kita saling tengok-tengokan gitu. Pas lewat tongkrongan itu, gue berasa disupirin sama wakil presiden kita. Jadi diem-dieman. apa? Oke.
Baik, Baik, semoga Bang. buku saya bisa membantu ya, soalnya agak kurang. Baik, Coba Bang, temennya siap. yang pemburu, yang diburu pinjol, coba dikeplak palanya nih, si Aldi. Ini nih Bang, dia Keplak palanya. kredit pintar Bang, kredit pintar tapi nggak pintar-pintar nih. Oke, kalau gitu, thank you Siap, Aldi siap, ya. Bang, izin SS ya Bang. Silakan. Baik. Makasih banyak Bang Panji. Oke, silakan dimatiin ya. Baik. Oke, tadi ngelanjutin pertanyaannya si Aldi, betul pendaftaran untuk pesantren komedi masih dibuka. Pesantren komedi ada 3 ya. Ada kajian ceramah komedi, itu kelas public speaking-nya gue, yang ngajar gue. Ada Storan, stand up comedian Ramadan, itu Ridwan Remin ngajarin cara stand up. Kemudian ada, itu tanggal 9 April. Kemudian ada Kodam, konten ide media sosial bersama dengan Musdalifah Basri, itu 15 April. Yang sama gue 2 April jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, yang sama Remin 9 April jam 1 siang waktu Indonesia Barat, yang sama Iva 15 April jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Ya, silakan daftar aja. Pendaftaran gelombang 2 masih dibuka. Infonya di Comika Pecahkan di akun ini, atau lu registrasi di bit.ly/Comika Pecahkan. Ini semuanya daring ya. Semuanya online kan, saya masih di New York. Terus, gue mau ngasih tau bahwa tadi dia ngomongin soal buku bertanda tangan. Ada buku Pecahkan dan buku materi edisi bertanda tangan sekarang yang bisa lo beli. Buruan, mumpung stok buku bertanda tangannya masih ada. Kemarin gue sempat pulang, terus tanda tangan berapa ratus, terus gue balik lagi ke New York. Sebenarnya pulangnya ke New York ya, bukan pulang ke Jakarta, tapi gue sempat ke Jakarta, tanda tangan ratusan buku, terus gue pulang ke New York. Nah, bukunya masih bisa lo beli, silakan klik aja link atau tautan di bionya comika.pecahkan. Harga buku Pecahkan Rp100.000, buku materi Rp66.000. Ya, itu bertanda tangan kalau lo beli sekarang. Juga ada buku Begini Dosa Begitu Dosa. Ini adalah kumpulan cerita pendek yang ditulis dengan menggunakan teknik penulisan stand up comedy dan kumpulan premis yang dikembangkan oleh si penulisnya Muhammad Sabik. Ceritanya agak-agak dark, ada hubungan sama bunuh diri, kematian, dibaca sendiri aja, harganya Rp66.000. Dan pengumuman untuk lo, Pecahkan New York akan ada buku Pecahkan New York. Gue lagi nulis bersama dengan Indra Cahya. Buku Pecahkan New York ini adalah buku yang akan bermanfaat untuk 3 jenis orang. Satu, yang pengen tahu kehidupan seorang komika Indonesia di New York seperti apa. Yang kedua, orang yang pengen belajar stand up secara umum, karena nanti lo akan menyadari ketika baca buku itu, ternyata hal-hal yang gue lakukan di New York itu juga hal-hal yang bisa diaplikasikan sama lo di kota manapun di Indonesia. Atau yang ketiga adalah orang yang berhayal, bermimpi, bercita-cita, berencana untuk pindah ke New York juga sebagai komika. Buku ini akan membantu. Buku ini, bayangin, kan gue punya konten.id weekly vlog ya. Bayangin itu semua dirangkum dalam satu buku dengan lebih rapih dan bahkan lebih jelas sebenarnya. Itu dia. Ya, oke. Kita cari lagi siapa yang mau live bareng sama gue. Oh, ini. Ada Abi. What's up, Abi? Raffi. Pernah di Lila. Iya bener, pada. Oke, mantap. Oke, siap untuk lempar 1 beat. 1 beat, Bang. Iya. Halo, saya Raffi dan saya adalah mahasiswa di kampus yang banjir, Bang. Jadi setiap 7 hari misal hujan deras gitu pasti libur, Bang. Nah, saya bingung, Bang. Masalah banjir ini kok belum teratasi. Kampus saya ini kan kampus di dunia bergeraknya IT, Bang. Yang tugas akhir mahasiswanya itu bikin aplikasi. Skripsi itu bikin aplikasi, kasir lah, ngoding gitu. Nah, masalah ini kan cuma banjir ya. Permasalahan yang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Bang. Hujan dan banjir. Kesel kan? Bayarannya itu udah 4 juta, Bang. Tapi kok gitu-gitu aja. Ini saya curiga. Bayaran 4 juta itu bukan buat bangun gedung, tapi buat bangun kapal, Bang. Misal kampusnya tenggelam. Udah gitu. Bangun kapal. Ternyata bener. Ada kapalnya. Terakhir waktu Terima kasih, Bang. lu sama gue di Lila Show, lu ngelempar joke apa? Tebak-tebakan ya? Tebak-tebakan, Bang. Apa tebak-tebakannya, gue
lupa. Masih kan nggak lu? Udah lupa bang, nggak lucu saya. Ya udah kalau gitu. Raffi, terima kasih banyak ya. Terima kasih bang Panji. Thank you. Bye-bye. Oke, kalau begitu. Tadi ada yang nanya, buku Pecahkan New York dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia dong. Loh, kok lu nggak cabut-cabut, Raffi? Ya, buku Pecahkan New York dalam bahasa Indonesia. Cuman, tentang kehidupan gue selama di New York ngebangun karir menjadi seorang komika. Bahkan dalam waktu 1 tahun lebih ini, banyak banget yang gue bisa bagi untuk banyak orang. Nah, terus tadi ada yang nanya, kapan rilis bukunya? Pre-ordernya, semoga sesuai rencana ya. Pre-ordernya itu 10 April 2023. 10 April buka PO. Apa yang dapat dengan orang yang beli lewat pre-order? 1 akan terima bukunya duluan, 2 akan dapat edisi bertanda tangan, kemudian gue sama tim Pecahkan rencananya mau ngasih kayak hadiah yang akan diselipin di buku, tapi nanti akan ada penawaran spesial untuk si buku dengan sisipan hadiah tersebut. Oke. Sebentar lagi waktunya saya untuk ngobrol dengan narasumber saya. Ntar dulu, minum dulu. Di sana masih puasa ya. Maaf ya, saya minum. Oke, kita akan ketemu. Loh, ini si Dani Beller nggak bisa diajak live bareng. Add as moderator. Coba. Ler, lu bisa coba request live-nya, Ler. Soalnya gue mau manggil lu nggak bisa nih. Yusril Ansari, gabung bang. Ya, udah lewat waktunya. Vokalis Leto stand up yang tadi ya. Nah, ada nih Beler. Oke, kita accept. Udah gua accept Beler. Mari kita mulai. Nah, sekali lagi untuk yang ngikutin Kultum saat ini, Kultum setiap Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Kecil suaranya sih, Bang. kecil sekali ya? Udah. Aman. Ler. Bang. Sehat, Ler? Alhamdulillah sehat. Jam berapa di sana? Jam 5.31 pagi, Ler. Wah, gokil. Iya. Keren, Bang. Tadinya gue mau sholat subuh, cuman ketahan mesti live IG. Nggak jadi deh. Astagfirullah. Abi yang nyuruh ya? Kalau di sana kan berarti jam 4:30 sore ya? 4:30 sore, betul. Iya. Dani Beller ini adalah pengajar juga di Pecahkan. Katanya julukannya anak-anak Pecahkan terhadap Dani Beller, dosen ganteng katanya, Ler. Itu mah dari dulu kan? Ler, gue perhatiin, lu di Ramadan ini bikin konten-konten bernafaskan Islami ya? Nyeritain apa? Kisah sahabat Rasul. Ya. Sahabat Rasul favorit gue, Nuaiman. Itu hitungannya sahabat Rasul nggak? Nuaiman sahabat Rasul. Nah, Iya. cuman itu Bang, karena gue bikinnya apa? Konteksnya Islam gitu. Jadi banyak yang masuk lewat berbagai sisi gitu untuk mengkoreksi narasi gue. Padahal di situ yang gue tonjolkan adalah si storytellingnya gue sama fadilahnya. Jadi sisi baiknya aja gitu. Jadi nggak usah dipeributin masalah sohih apa doifnya, lemah apa kuatnya gitu. Itu yang banyak kemarin masuk lah. Siapa tuh yang protes-protes? Gue tampol-tampolin deh, Ler. Ada lah beberapa follower gitu. Doif itu artinya ini ya? Doif itu lemah sumbernya, validasinya lemah. Sahih itu validasinya kuat gitu ya? Sahih itu kuat. Oke. Ini tuh ilmu yang lu pelajari terus atau sisa-sisa dari apa yang lu pelajarin dulu? Lu kan santri ya? Sisa yang gue pelajarin dulu. Jadi gue ketrigger sama ini Bang, apa? Di konten Ramadan ini harus bikin apa? Karena gue melihat Bahrul udah siap banget dengan kontennya, Adit siap banget dengan kontennya. Oh manjang nih kontennya gitu kalau buat Ramadan. Terus gue di situ mikir apa ya yang kekuatan gue gitu. Karena kalau main sketsa kayak Regen capek banget produksinya, harus butuh banyak teman, harus ada yang ngedit gitu. Akhirnya yang gue bisa dan yang gue mau, jadi gue ceritain aja kisah-kisah sahabat Rasul. Kebetulan gue dulu sering banget didongengin kayak gitu. Gitu. Sahabat Rasul yang
paling punya kesan di lu siapa dan kenapa? Gue pengen tahu. Gue nggak tahu apa-apa. Gue tahu Nuaiman aja cuma gara-gara itu ada player. Ini lo dibantu nih saya ilmu agamanya rendah sekali. Gue senang untuk belajar. Kalau lu sahabat Rasul yang paling punya kesan di benak lu siapa dan kenapa? Ada dua sebenarnya. Yang pertama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu sosok yang tangguh, Bang. Orang-orang tuh takut sama dia gitu. Dulunya dia memerangi Islam, tapi gara-gara adanya Fatimah masuk Islam, terus dia baca surat Toha, ke-trigger masuk Islam, itu Islam jadi makin sangar gitu, jadi makin keren. Itu yang nempel di benak gua. Aksi heroiknya itu Umar bin Khattab masuk Islam. Sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tuh yang gue ceritain kemarin. Yang dia sahabat Rasul punya kekayaan berlimpah, terus Rasul mimpi Abdurrahman bin Auf masuk surga paling belakang karena keberatan sama harta kekayaannya. Terus motivasi dia pengen memiskinkan diri supaya masuk surganya gampang gitu. Itu berbagai cara udah dilakuin, semuanya udah dia nyumbang sapi, nyumbang unta, nyumbang kuda buat perang, nyumbang fakir miskin. Bahkan dia pernah beli kurma busuk dari para petani yang gagal panen, Bang. Kurma busuk dibeli sama dia dengan harga rugi, dengan harapan hasil kekayaan dia berkurang, terus nggak bisa dibisnisin nih kurma. Tiba-tiba selokojok-kojok datang orang dari Yaman, tuh, utusan dari Yaman, nyari buah kurma busuk untuk wabah penyakit di kotanya. Wow. Jadi ya udah kata dia. Yang kedua namanya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Jadi mungkin salah satu nilai yang bisa diambil adalah ya harta nggak dibawa mati. Jadi daripada membebani, mungkin disebut membebani apakah karena waktu itu didapatkan dengan cara yang salah atau emang secara umum pesan yang mau disampaikan adalah nggak usah terlalu fokus memperkaya diri lah gitu atau gimana? Sebenarnya dia tuh kan seorang pengusaha ya, seorang saudagar. Di Mekah itu dia udah kaya, Bang, karena bisnisnya di Mekah. Lalu oleh kerajaan Mekah dikasih pilihan nih, si Abdurrahman bin Auf ini mau jadi raja atau mau cabut dari Mekah, tapi hartanya diambil buat orang Mekah katanya. Terus dia milih meninggalkan hartanya dari Mekah ke Madinah. Jadi dia berangkat ke Madinah dalam kondisi sederhana, pakai pakaian seadanya segala macam. Nah, sampai di Madinah dia ketemu sama salah satu sahabat, terus dibisnisin pasar. Intinya dia megang pasar itu dan jadi besar lah tuh pasar dan usahanya. Kalau intisari yang diambil sebenarnya dari setiap harta yang kita punya tuh masih ada hak-hak orang lain gitu, Bang, sebenarnya. Sebenarnya secara pesan bagus banget ya. Ya, jadi dia ditawarin disuruh jadi raja, jadi raja atau disuruh ninggalin disuruh ninggalin. Kalau di Indonesia banyak orang kaya tetap kaya tapi juga pengen jadi raja. Contohnya Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Siapa tadi namanya gue lupa lagi. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kalau orang pengen pelajari lebih lanjut itu nyarinya di mana ya? Maksudnya kayak ini kan biasanya kan kisah-kisah sahabat Rasul kan adanya di mungkin nggak dikisahkan di Al-Quran tapi di hadis ya? Iya. Kalau mau nyari sumbernya sekarang kan internet banyak ya. Dari internet tuh banyak sekali. Sama ada bukunya, Bang. Ada buku khusus nyeritain Abdurrahman bin Auf. Kalau nggak salah di Gramet ada, searching aja di Google. Ya. Lu tuh kalau seingat gue ya, kalau waktu suci kan kuat sekali persona santrinya ya. Lepas dari situ kan nggak selalu. Kemarin ada materi stand up lu soal yang masuk hotel, lucu banget dah. Itu apa ya? Yang tentang apa sih? Open mic di hotel ya, apa sih? Iya, open mic di hotel. Iya. Ya pokoknya intinya belakangan ini materi stand up lu mungkin nggak ke arah sana, tapi menurut lu apakah mengingat bahwa ada banyak sekali anggapan bahwa stand up itu nggak islami, apa emang harus lebih banyak lagi ya anak-anak yang ngelanjutin stand up tapi bawa banyak pesan-pesan Islam gitu? Lu
ada Bang, dipecahkan tuh ada salah satu murid namanya Fuad Naim kalau nggak salah. Dia Bukan udah Ahmad centang Fuad. biru. Bukan Ahmad Fuad. Ahmad Fuad mah udah beriman dari dulu kan. Nah ini ada namanya Fuad. Fuad ini dari gerakan Islam Hijrah gitu. Dia punya media sendiri. Terus dia pernah stand up 1 jam membahas tentang hijrah. Nah itu gerakan yang dia bawa untuk masuk stand up dan belajar dipecahkan adalah itu. Ngebawa komedi, dakwah lewat stand up gitu. Makanya itu juga yang bakal dilakuin. Cuman kalau gue sih, gue takut Bang. Gara-gara gue bikin konten Ramadan kayak gini nih, mengisahkan sahabat Rasul, orang ngecapnya gue tuh ngerti banget sama agama. Jadi ada yang komen sedikit, terus gue balas komennya, jawabannya masa, Masya Allah menenangkan jawaban. Masa gitu kayak, makanya gue tuh nggak mau terlalu dicap seperti itu. Jadi mulai dari sekarang gue pengen stand up apa yang pengen gue ceritain aja gitu. Tapi mungkin memang harus di filter lagi.